Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Azza wa Jal yang senantiasa mencurahkan berbagai macam nikmat demi nikmatnya kepada kita seluruhnya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki rahmat yang sangat besar, yang memiliki berbagai macam karunia, telah memberi kita karunia yang teramat besar, telah mencurahkan kepada kita rahmat dan kasih sayangnya yang teramat agung, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberi kita kesempatan di malam hari ini untuk berjumpa bersama dalam rangka kita melakukan amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni kita mempelajari agamanya, kita mempelajari Al-Quran, dan kita mempelajari sunnah-sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah adik-adikku sekalian, sungguh nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan kepada hamba-hambanya, kepada kita seluruhnya, tidak akan pernah bisa kita hitung jumlahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka jika kalian, wahai hamba-hamba Allah, jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan pernah sanggup untuk membilangnya. Kalian tidak akan pernah sanggup menghitungnya, karena besarnya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena banyaknya curahan rahmat dan kasih sayangnya yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian seluruhnya, hamba-hambanya. Oleh karena itu adik-adikku sekalian, senantiasalah kita bersyukur akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri telah berjanji, la in syakartum la azidannahum. Maka jika kalian ini bersyukur, wahai hamba-hamba Allah, la azidannahum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan tambah nikmatnya itu untuk kalian. Akan tetapi wala in kafartum, jika kalian kufur, tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, maka ketahuilah sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala itu amatlah pedih. Azab Allah Subhanahu wa ta'ala itu
amatlah pedih. Jadi hanya ada dua jalan. Siapa yang menempuh jalan kesyukuran, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah nikmat itu untuknya, dan siapa yang menempuh jalan kekufuran, tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka sesungguhnya dia akan terancam oleh azab Allah Subhanahu wa taala yang amat pedih. Baiklah adik-adikku sekalian, kita akan lanjutkan pelajaran kita malam hari ini, yakni kita akan membaca kitab Sirah Nabawiyah. Yaitu kisah hidupnya Nabi SAW yang teramat indah, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mempelajari sunnah-sunnahnya, dan kita tidak akan bisa mengetahui bagaimana sunnah-sunnah Nabi SAW itu kalau kita tidak mempelajari kisah hidup beliau. Dan kita sudah masuk pada pembahasan perdebatan antara Nabi SAW dengan kaum musyrikin. Ada 3 perkara yang merupakan perkara-perkara pokok yang mereka perselisihkan dengan Nabi SAW. Yang pertama adalah ketauhidan, ketuhanan, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kerasulan. Dan yang ketiga adalah kebangkitan setelah kematian, hari akhirat. Dan telah kita jelaskan sedikit pada pertemuan yang berlalu tentang poin pertama yang kita jelaskan, yaitu tentang perkara kebangkitan. Dan insyaallah taala malam ini kita akan melanjutkan untuk menyelesaikan pembahasan kita tentang perselisihan antara Nabi dengan kaum musyrikin dalam perkara hari berbangkit, dalam perkara kebangkitan setelah kematian. Masalah ini benar-benar tidak pernah terbayang oleh mereka. Mereka diliputi rasa heran, aneh, dan perasaan mustahil akan hal ini bisa terjadi. Jadi mereka betul-betul kaum musyrikin keheranan karena Nabi SAW memberitakan kepada mereka, yakni berita dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa setelah mereka mati hancur menjadi tulang belulang, kelak nanti di yaumil akhir Allah Subhanahu wa taala akan kembali membangkitkan mereka seluruhnya untuk dibalasi. Yang baik akan diberikan balasan surga, dan yang jahat akan dimasukkan ke dalam neraka. Nabi SAW beritakan kepada mereka berita dari langit. Oleh karena itu mereka merasa keheranan, dan mereka tidak bisa mempercayai berita ini. Hal ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengungkap tentang ketidakpercayaan mereka di dalam surah As-Saffat ayat 16 sampai 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang dahulu juga akan dibangkitkan kembali? Ini perkataan kaum musyrikin terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Mereka sama sekali tidak mempercayai tentang hari berbangkit. Mereka sama sekali meragukan akan kemampuan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kembali orang-orang yang sudah mati. Mereka tidak percaya kalau Allah Subhanahu wa taala Maha mampu, bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati.
Kemudian dilanjutkan dalam surah Qaf ayat 3, mereka berkata, Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang ucapan mereka itu, kalau begitu itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin. Ini ungkapan mereka orang-orang musyrik terdahulu. Mereka mengatakan ini adalah suatu kebangkitan atau pengembalian yang tidak mungkin. Mereka merasa heran dan mustahil. Mereka merasa mustahil hal itu bisa terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai memberikan pengertian kepada mereka agar supaya mereka paham. Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surah Al-Qalam ayat 35 sampai 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa, yakni orang-orang kafir? Mengapa kalian berbuat demikian? Bagaimana kalian mengambil keputusan?" Allah Subhanahu wa taala beri pengertian kepada mereka. Bagaimana cara kalian berpikir kalau begitu? Apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala samakan antara orang-orang yang berbuat baik dengan orang-orang yang berbuat dosa? Tidak ada hukuman dan tidak ada pahala untuk mereka. Sama. Apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala menyamakan mereka antara orang-orang yang beriman, rajin sholat, rajin berbuat baik, bersedekah, berpuasa, naik haji? Apakah sama mereka itu dengan orang-orang yang senantiasa melakukan kekafiran, perbuatan dosa demi dosa? Apakah mereka itu bisa disamakan? Yakni mereka tidak dibalasi. Ini tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala ingin membuat mereka bisa memahami perkara ini, bahwa perkara itu tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala biarkan begitu saja. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan samakan antara orang-orang yang beriman dan orang kafir, antara orang-orang yang berbuat baik dengan yang berbuat jahat. Dan Allah Subhanahu wa taala ceritakan lagi di dalam surah Al-Jasiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah orang-orang yang berbuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka. Amat buruklah apa yang mereka sangkakan itu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita seluruhnya tentang keadaan orang-orang musyrik terdahulu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperingati mereka bahwa apakah orang-orang yang berbuat jahat itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka. Apakah mereka itu bisa disamakan oleh Allah? Tidak ada balasan untuk mereka. Kemudian Allah katakan, amat buruklah apa yang mereka sangka itu. Ini merupakan sangkaan jelek, sangkaan jahat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyamakan antara orang yang beriman dan orang kafir, orang yang berbuat baik dan orang yang melakukan dosa. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mulai membantah mereka. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang langsung membantah akal-akal busuk mereka, cara berpikir mereka, kebodohan mereka. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang langsung membantahnya. Allah Subhanahu wa taala katakan, "A'antum asyaddu khalqan amis sama?" Dalam surah An-Nazi'at ayat 27, Allah Subhanahu wa taala katakan, apakah kalian itu wahai manusia yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit?
langit ini merupakan makhluk besar. Allah Subhanahu wa taala langsung bantah mereka, akal pemikiran mereka yang busuk, yang kotor, yang mereka menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan sanggup menghidupkan mereka kedua kalinya. Allah katakan kepada mereka, apakah kalian itu wahai manusia ya? Wahai kalian manusia, makhluk kecil, apakah kalian itu lebih sulit penciptaannya daripada langit yang merupakan makhluk besar? Langit saja termasuk deretan makhluk-makhluk Allah yang besar. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak kesulitan untuk menciptakan langit. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak sulit untuk menciptakan langit. Apalagi kalau cuma isi-isinya, makhluk-makhluknya yang kecil termasuk manusia. Tidak ada susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak susah. Di sini Allah Subhanahu wa taala bantah mereka ya, bantah akal pemikiran mereka yang rusak. Jadi tidak masuk akal kalau sesuatu yang kecil penciptaannya Allah Subhanahu wa taala tidak mampu membuatnya, sementara Allah mampu menciptakan hal yang besar. Tidak masuk akal. Sebagaimana tidak masuk akal kalau ada orang yang bisa berhitung puluhan, namun dia tidak bisa berhitung satuan. Dia bisa berhitung mulai dari 20 sampai 100, namun dia tidak bisa berhitung 1 sampai 10. Ini tidak masuk akal. Sama seperti ini, tidak masuk akal kalau Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan makhluk besar seperti langit, namun Allah tidak mampu menciptakan manusia yang kedua kalinya. Sementara Allah Subhanahu wa taala sudah mampu menciptakannya yang pertama kali. Kemudian bantahan kedua, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Ahqaf ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan langit serta bumi dan dia tidak merasa sulit karena penciptaannya. Allah Subhanahu wa taala kuasa menghidupkan orang-orang mati, dan bahkan sesungguhnya dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala di ayat yang tadi Allah Subhanahu wa taala ceritakan bahwa Allah mampu menciptakan langit. Nah, di ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan bahwa Allah maha mampu menciptakan langit dan bumi, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Makhluk-makhluk besar saja Allah Subhanahu wa taala mampu ciptakan, apalagi kalau makhluk kecil berupa manusia. Jadi tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala, semuanya amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala dalam perkara penciptaan ini. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Waqiah ayat 62. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa laqad alimtumun nash'atal ula falaula tadhakkarun." Dan sesungguhnya kalian telah mengetahui penciptaan yang pertama, maka mengapakah kalian tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala langsung rontokkan akal pemikiran mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala langsung ibarat orang-orang yang berkelahi, dia langsung di KO. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala langsung membantah akal busuk mereka. Allah Subhanahu wa taala katakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mampu menciptakan kalian di penciptaan yang pertama. Kalian sudah dihidupkan dalam penciptaan yang pertama di bumi ini. Maka mengapa kalian tidak mau mengambil pelajaran kalau Allah Subhanahu wa taala mampu, bahkan lebih mudah lagi,
menciptakan kalian yang kedua kalinya? Bukankah yang pertama itu lebih sulit dari yang kedua? Bukankah menciptakan sesuatu yang baru itu lebih sulit daripada menciptakan sesuatu yang sudah pernah ada, membangkitkan sesuatu yang pernah ada? Bagaimana kalian berpikir kalau begitu? Kenapa kalian tidak bisa berpikir secara baik, secara sehat? Kalian tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan kalian, menghidupkan kalian di kehidupan yang pertama. Lalu kenapa kalian tidak mau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan kalian di kehidupan yang kedua kalinya? Jadi ini bantahan-bantahan dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat mereka tidak sanggup lagi untuk membantah ayat-ayat tersebut. Ini membuat akal mereka mati. Ini membuat akal mereka tertutup. Tidak ada lagi yang mereka bisa bantahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun ada yang mereka bisa bantahkan setelah ayat-ayat ini turun, maka itu hanya sifat egois mereka, sifat tidak mau kalahnya mereka, sifat mereka yang tidak mau menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Bayyinah ayat 104, dalam surah Al-Anbiya ayat 104, Allah Subhanahu wa taala ceritakan, sesungguhnya kami telah memulai penciptaan yang pertama, maka begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Jadi di sini di dalam surah Al-Anbiya ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah memulai penciptaan yang pertama. Allah Subhanahu wa taala yang memulai penciptaan yang pertama, maka begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan mengulangi penciptaan yang setelahnya, yang kedua. Jadi tidak ada kesulitan bagi Allah Subhanahu wa taala, karena penciptaan yang pertama saja Allah mampu, apalagi kalau penciptaan yang kedua. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala berjanji, dan ingat adik-adikku sekalian, kalau Allah Subhanahu wa taala yang berjanji, maka mustahil hal itu tidak akan diwujudkannya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengkhianati janjinya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melupakan janjinya. Allah Subhanahu wa taala katakan, itulah suatu janji yang pasti kami tepati, yakni Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghidupkan kalian di kehidupan setelah mati, di kehidupan akhirat, tanpa kecuali. Siapapun dia, kalau dia terlahir sebagai manusia di muka bumi ini, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan kembali dia di kehidupan akhirat setelah hari kiamat. Ini adalah suatu yang pasti, ini adalah suatu janji yang pasti yang Allah Subhanahu wa taala akan laksanakan. Dan janji Allah, jangan berpikir kalau Allah bisa mengkhianati janji, tidak mungkin. Tidak mungkin, mustahil kalau Allah mengkhianati janjinya. Kemudian ayat yang terakhir di pembahasan ini tentang bantahan untuk mereka, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Qaf ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka apakah kami merasa letih dengan penciptaan yang pertama? Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan dan bantah mereka, ya, apakah kalian menganggap Allah Subhanahu wa taala itu capek, letih
dalam penciptaan kalian, apakah kalian menganggap Allah itu kesulitan atau kecapean untuk menciptakan kalian di penciptaan yang kedua kalinya, sehingga kalian menganggap bahwa mustahil ada kehidupan setelah mati? Ini adalah sangkaan jahat. Ini adalah sangkaan buruk. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merasa capek dalam menciptakan makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa taala cukup mengatakan kepada sesuatu yang dia inginkan terjadi, dia cuma mengatakan kum, jadilah engkau, fayakum, maka jadilah sesuatu itu. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Tidak ada yang berat bagi Allah. Kalau Allah menginginkan sesuatu itu terjadi, cukup dia katakan kum, jadilah engkau, fayakum, maka jadilah sesuatu itu. Jadi jangan pernah merasa bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah susah atau sulit menciptakan manusia dengan penciptaan yang kedua kalinya. Jangan. Andai kata seluruh manusia atau seluruh makhluk, jangankan manusia, dari jinnya, manusia, hewan yang pernah hidup, yang jumlahnya sudah triliunan, ratusan triliun. Andai kata Allah Subhanahu wa taala mau hidupkan mereka dengan satu kali hidup semuanya, maka pasti semuanya itu akan hidup dengan satu kali hidup. Tidak ada kesulitan bagi Allah. Adik-adikku sekalian, dengar, fokus ke sini. Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb yang maha kuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Apa makna ayat ini? Ayat ini memberi pemahaman kepada kita bahwa tidak ada sesuatu pun yang Allah Subhanahu wa taala tidak sanggup lakukan. Jadi termasuk persangkaan yang paling jahat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ada yang mengatakan Allah tidak mampu melaksanakan perkara itu. Sebab innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala maha mampu, maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi tidak ada yang sulit bagi Allah dan tidak ada yang Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk lakukan. Semuanya Allah Subhanahu wa taala maha mampu dan berkuasa di atas segala sesuatu. Baik, sampai di sini dulu adik-adikku sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.